Oke. Nah, saya download dulu soal-soal yang dikirim di grup. Kayaknya soal UP kayaknya ada di drive saya juga sih. Yang baru yang udah saya kirim. Tapi saya download lagi aja. Sama image 1354. Oke, aku share screen. Wah, bagus. Nah, senang saya udah disiapin pertanyaannya ya. Kadang-kadang siswa itu nggak nyiapin pertanyaannya, jadi bingung bahas apa. Hmm. Artinya kan dia bingung mau belajar apa gitu. Oke, bagus, ini udah disiapin pertanyaannya. Mungkin kita kerjain soal UP dulu ya. Ya, solo pay dulu aja. Ha. Nah, Nah, kan. bentar. Kenapa, Kak? Ya ini emang kan beda kan ininya, apa namanya, model soalnya beda kan, bukan model Iya, soal sih, kayak bagian A, bagian B. Bagian A di sini berasa kayak bagian B. Ya, ini iya. isian Hmm. esai singkat. Nah, Hmm, ini hmm. esai panjang ini ya. Cuman kayaknya ini nggak esai panjang banget sih. Ini tuh kayak semuanya ini kayak bagian B menurut saya. Oh, Yang ini bagian B, yang ini juga bagian B. Karena nggak terlalu susah. Menurut saya sih gitu ya. Kalau misalkan kamu lihat tahun-tahun yang lain, ya, nih yang saya kirim, buka aja di kumpulan soal. Dan lebih bagus sih kamu lihat soal-soal yang tahun-tahun kemarin, yang baru. Misalkan 2023, 2022. Itu lebih cocok. Relevan sama yang sekarang gitu. coba ya. Ya, Di drive ini nih. UP-nya. Oh, ada UP Nah, 2023. iya, saya udah masukin di sini. Dan saya udah bikin solusinya, jadi bisa dipelajari ulang. Nah, ini, Oh, oh kalau nah gitu. beda kan? Ini part A-nya langsung langsung jawaban, ya. Ini langsung Oh iya, jawaban. ding. Dan ini Oh iya, bagian ding. B, normal. Dan gak ada bagian C, gitu. Terus kalau 2022, nah sama juga. Nah itu, jadi relevannya untuk model soalnya tuh 2022 sama 2023. Tapi gak ada salahnya kita kerjain yang tahun 2013 untuk latihan soal bagian B gitu aja. Ya udah, Kak, kalau gitu belajar 2023 sama 2022 aja deh. Oh ya Karena udah. Iya iya iya. karena waktu itu kemarin sebelum tadi nih sebelum ngeliat kumpulan drive yang Kakak kirim, belum dapet yang 2322. Oh iya. Ya makanya dibaca grupnya ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Di Edunex juga nggak ada, nggak dikirim sama dosennya. Oke, boleh boleh. Kalau kita Makanya coba tahun 2023 better. Kalau masih kurang soal latihannya boleh baru kerjain yang tahun-tahun lama. ya, Kalau masih kurang ya, gitu. ya, ya, ya. Ini masih kurang soalnya Eh, nih, masih kurang menantang. Tahun-tahun belakang boleh gitu. Tapi saran saya sih tapi cenderung kerjain yang lebih terkini gitu ya, yang baru-baru gitu ya. Saran ya, saya. ya. Ya. Nah, di sini Tapi juga ada. cenderung lebih mudah Hmm? tahun-tahun sekarang ya, Kak, daripada soal-soal yang semakin Ju- ke belakang ke belakang. Jujur iya sih. Jujur iya. Hmm. Kayaknya Emang iya. sengaja dibikin makin gampang ya? Ya mungkin ada pengaruh dari entah dari mahasiswanya atau cara dosennya mengajar atau kurikulum, ya pasti banyak faktornya ya yang membuat soalnya makin mudah. Iya benar, ada faktornya. Ya gitu ya. Oke, Oke. jadi makanya saran saya kerjakan soal yang terbaru, soal-soal yang terbaru. Khusus untuk 2023 kelemahannya adalah gak ada eh, gak ada ini, gak ada materi persamaan diferensial yang ini faktor integrasi. Ini gak ada tahun 2023. Oh. Gitu. Itu aja perbedaannya, sama ini. Cos inverse juga nggak ada. Sin inverse, cos inverse nggak ada. Oh. Oh, oh, oh. Jadi emang bagusnya sih 2022 dulu ya. Oke. Oke. Nah, Oh, yang 2022 ada nih. 2022 ada. 2022 dia ada, bentar.
Ada nggak ya? Ya maksudnya kita nggak tahu apa yang keluar ya. Kita nggak tahu apa yang keluar. Oh di sini nggak keluar juga ya, nggak apa-apa ya. Ya terserah sih, mau 2023 boleh, mau 2022 boleh. Apa? 2022 aja kalau gitu. 2022, oke. Oke, kita langsung coba. Kalau misalkan sinyal saya kurang bagus, kabarin di grup ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini soal soal kayak gini bisa kayaknya skip aja, bilang juga ya. Siap, aman aja. Nomor satu bisa nggak? Bisa. Ini mah bisa banget ya. Iya, Faktorin, tinggal X plus faktorin, 3 X min 3. terus bikin garis bilangan, Ya, tentuin tandanya ya. iya. Ini jawabannya X lebih kecil min 3 atau X lebih besar X dari lebih besar 3. dari 3 ya. Kalau yang B-nya kayaknya, kalau untuk B, kamu harus tahu domain. Domain itu tujuannya supaya fungsi terdefinisi. Ada dua hal, dalam akar nggak boleh negatif, sama satu lagi penyebut nggak boleh nol ya. Nah, berarti kan daerah asal ini kan ujung-ujungnya Hmm. pertasamaan juga ya. Ujung-ujungnya pertasamaan juga, jadi harus bisa. Paling saya tulis modelnya aja ya kalau yang B. Kalau yang B daerah asalnya itu, sorry. Nah, pokoknya nanti yang 1A kamu bisa hitung sendiri. Kalau yang B, nanti kamu ngitungnya gini. X 9 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. 9 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Karena apa? Syarat akar. Domain dari akar. Jadi tidak sulit. Bab 0 ya, ini masih bab 0. Bab 0 harus diingat-ingat. Yang ini jawabannya bisa dicek X lebih kecil min 3 atau X lebih dari 3. Nah kalau, sorry, harusnya ditulisnya dalam himpunan ya. Harusnya ditulisnya kayak gini. Ditulisnya kayak gini. Kan himpunan, Oh, berarti notasi selang. Jadi minta hingga sampai itu ya minta hingga sampai 3. sampai min Sampai 3 3, digabung 3 sampai 3 tak hingga. sampai tak hingga. Nah ini kurung biasa karena gak ada sama dengannya ya. Tiganya gak masuk. Tapi kalau Ya. soal B, nanti kamu ngitungnya gini dulu. 9 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah nanti ini himpunan atau solusinya, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 sampai 3. Dan min 3 sama 3-nya masuk. Oke? Karena boleh sama dengan. Nah itu aja. Oke, lanjut. Udah, berarti kalau kayak gitu tinggal berarti X kuadrat kurang dari sama dengan 9 ya? Iya, eh cuman jangan, Apa enggak, sama aja, faktorin aja saran saya. faktorin aja? Faktorin aja kan bisa. 3 plus X, Oh, 3 itu min. jawabannya jadi min 3,3 ya? Itu jawabannya, iya. Tapi Iya, iya. kenapa dapat seperti itu dari sini? Ya, dari faktorin ya? Iya, betul. Faktorin bikin garis bilangan. Oke, Oke. soal nomor 2, gampang banget gak sih? Coba soal nomor 2, F-1 berapa? Aku lupa cara baca grafiknya. F-1 tuh Tebak dulu aja. nggak ada nggak sih? Oke, saya kunci dulu. Salah ya? Kalau limitnya, Itu yang B-nya maksudnya. bentar. Yang A jawabannya berapa? Yang tadi kamu jawab yang tidak ada itu yang mana? Yang B maksudnya. Yang A. Oh, yang A. Kalau yang B? Oh, tapi yang B. Oh, yang B nggak ada, bener. Yang B yang nggak ada. Berarti Iya yang nggak sih? yang A Iya. berapa? 1 nggak sih? Oke. Salah dua-duanya ya. Salah dua-duanya lagi. Oke. Gini ya, tolong bedakan antara nilai limit sama nilai fungsi. Bedakan nilai limit sama nilai fungsi. Kalau kita bicara limit, itu cuman menuju. Menuju mendekati. Tapi nggak sama, ngerti nggak? Cuman deket doang, tapi nggak sama. Kalau F-1, jadi bedanya F-1 sama limit X menuju min 1, bedanya apa? Kalau ini, F-1 ini X-nya beneran min 1. X-nya beneran min 1, exactly min 1. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, ngerti nggak?
Hmm. Nah, kalau X-nya min 1, berapa Y-nya? Y-nya 2. Oh, Kan oh ini melalui iya. 1,2. Namanya, Oh, kan di grafik ini melalui 1,2 kan? Berarti saat X-nya 1, Y-nya 2. Sorry, min 1,2. Maaf. Min 1,2. Berarti kan saat X-nya min 1, Y-nya 2. Jadi F min 1 sama dengan 2. Karena tepat min 1. Beneran min 1. Tapi kalau limit, itu kan cuma menuju, mendekati. Mendekati min 1 misalkan berapa? Minus 0,999. Nah, ini. Minus 0,99 kan di sini kan? hmm. Sama minus 1,001. Nah, menuju berapa? Menuju 1. Oh, oh berarti yang B1 jawabannya. Yang B jawabannya baru 1. Oh, kalau nggak ada tuh aku gimana deh, Kak? Ah, bagus. Pertanyaan bagus. Itu juga bisa keluar ya. Kalau nggak ada yang kayak gimana, Kak? Kalau kiri sama kanannya beda. Nah, ini kan kiri sama Gimana? kanannya sama. Dari kiri menuju 1, dari kanan Oh, menuju 1. oh Berarti iya kan benar benar benar. menuju bilangan yang sama ya. Iya 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 Nah, iya. itu. Ya, jadi kalau misalkan saya misalkan bikin soal lagi nih, misalkan saya bikin soal lagi. Saya bikin soal lagi. Nih, misalkan soalnya kayak gini. Nah, nah ini misalkan di titik X sama dengan A, kemudian misalkan ini nilainya L, kemudian ini nilainya M. Dan ini fungsinya fx gitu ya. Coba saya tanya. Pertanyaan pertama. Kalau saya tanya FA hasilnya berapa? FA hasilnya FA berapa? L, Salah. M. M. Jadi Hmm. gini, titik yang bolong ini nggak dilalui. Ngerti nggak? Oh gitu. Yang dilalui itu yang ditebelin. Oh, oke. Oke? Jadi bolong ini Oke oke. kayak nggak dilalui gitu. Kok bolong? Nggak kosong, nggak ada isinya. Yang ada isinya kan di sini doang. Berarti karena saat X-nya A, Y-nya M, berarti kan FA sama dengan M. Kalau misalkan saya tanya limit kiri, limit X menuju A dari kiri, berapa? Dari kiri, berapa? Dari Nggak kiri. ada dong. Nggak ada nggak Salah. sih? Dari Salah kiri, lagi. jawabannya Huruf L. L. Kan Oh, dari kiri. Kamu telusuri grafiknya dari kirinya A. Menuju berapa? Menuju berapa? Kan limit. Menuju L. oke. Kalau misalkan ditanya limit X menuju A dari kanan, M. baru M. Oke. Telusuri dari kanan gitu. Telusuri dari kanan. Nah, ini kan menuju M. Mm-mm. Nah, kalau misal, nah itu kan limit kiri, limit kanan. Kalau limit originalnya, berarti ngelihat kiri sama kanan. Sama atau enggak? Kalau sama ada. Kalau sama, Oh, kalau sama ada. Kalau sama ada nilainya. Kalau nggak sama, berarti limitnya tidak ada. oke 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 Nah, oke. Ya ya, ngerti 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 ngerti. itu ya. Karena ini wajib keluar soal seperti ini ya. Terutama di bagian A. Karena ini kan konsep dasar ya. Jadi gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa 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 bisa. Bisa ya. Jadi tolong bedakan antara limit kiri, limit kanan sama limit original. Kalau limit kiri, limit kanan, ya itu ngelihat dari kiri berapa nilainya. Limit kanan lihat ke dari kanan nilainya berapa. Kalau limit biasa itu ngelihat kiri sama kanan hubungannya apa. Kalau sama berarti limitnya ada. Kalau tidak sama, kiri sama kanannya tidak ada. Mhm. Oke, bagus. Oke. Ya emang harus di-refresh terutama materi-materi sebelum UTS ya. Kan kalau materi-materi UAS masih panas ya. Materi-materi UTS nih di-refresh lagi. Kalau ini bisa nggak? Jika los dari R1 dari turun R1 pas 118 dan 118. Oke. Nah, bisa menjawabnya? Bahas aja deh, Kak. Oke, boleh. Ya, ini ada grafik fungsi f, warna yang warna biru, terus ini ada daerah R1 sama daerah R2. Luas daerah R1 dan R2 berturut-turut 1 dan 6.
Pertanyaan pertama, integral dari 4 sampai 2. Pertama gini, kita harus tahu bahwa integral tentu itu, ini keyword penting ya. Integral tentu itu, kita bisa hitung integral itu pakai luas daerah, bisa. Integral Ya. tentu itu luas daerah. Cuman ini masih kurang bagus ya. Karena sebenarnya bukan luas daerah doang. Luas daerah tuh nggak pernah negatif ya. Luas daerah tidak pernah negatif ya. Luas tuh nggak pernah negatif. Tapi integral tentu bisa negatif, ya kan? Ya. Integral tentu bisa negatif. Makanya di Eh, sini integral tentu adalah luas bertanda atau luas daerah bertanda. Luas daerah bertanda. Bertanda di sini harus ditekanin ya. Jadi selain ngitung luas daerahnya, kita juga harus nentuin tandanya. Gitu. Di sini kan luasnya udah dihitungin sebenarnya. 1 dan 6. Tinggal tandanya aja. Oke? Tinggal tandanya aja. Nah, dan biasanya tuh integral tentu itu, pokoknya nih ya, rumus integral dari A sampai B fx dx, itu nanti rumusnya tuh gini, luas di atas sumbu X, luas di atas sumbu X, luas di atas sumbu X, dikurangi luas di bawah sumbu X. Luas di bawah sumbu X. Nah, yang mau saya bilang adalah luas di bawah sumbu X itu, kalau di bawah sumbu X itu nilainya negatif, ngerti gak? Kalau di bawah sumbu X nilainya negatif. Dengan syarat A-nya harus lebih kecil dari B. A-nya lebih kecil dari B. Ya dong ya. Kan biasanya kan kalau integral itu batas bawahnya lebih kecil, ya nggak? ya. Batas bawah lebih kecil daripada batas atas. Nah, makanya seperti itu. Nah, artinya kita harus tulis ulang dulu ini. Jadi minus nggak sih? Nah, jadi minus karena ada sifatnya ya. Integral B sampai A itu adalah minus integral A sampai B ya. Ya. Nah, karena tadi kita sepakatin dulu kalau batas bawahnya harus lebih kecil. Makanya minus integral 2 sampai 4. Nah, berarti kan sama dengan minus dulu tulis. Ah, integral 2 sampai 4, berarti kamu fokus ke sini. Fokus ke selang 2 sampai 4. Selang 2 sampai 4. Pertama, karena di atas sumbu X nilainya positif dong ya, iya nggak? Nilainya Ya. positif. Maksudnya yang positif itu ininya ya, Mhm. integralnya. Dan nilainya berapa? Setelah kita tentukan tandanya, tentukan luasnya. Nah, luasnya berapa? Luasnya 6. Oh. Itu. Oh. Oke. Oke? Nah, kalau integral 1 sampai 4, kita punya sifat integral kayak gini. Kita punya sifat integral kayak gini. Kalau kita punya integral A sampai B, itu intervalnya bisa kita pecah. A sampai B kita bisa pecah menjadi A sampai C, gitu kan? Tambah C sampai B. Iya nggak? Mhm. Tahu nggak sifat Mhm. ini? Tahu, tahu, tahu. Nah, ini sifat penjumlahan selang ya. Jadi gitu. Nah, ini atau sebenarnya kita juga bisa langsung pakai ini juga sih. Cuman nggak apa-apa lah, kita tulis kayak gitulah biar biar sifat ini soalnya kadang-kadang kepake juga ya. Sifat-sifat basic ini kepake ya. Jadi integral 1 sampai 2 tambah 2 sampai 4. Integral 2 sampai 4. Nah, jadi sekali lagi ya. Selain kamu nentuin luasnya, kamu tentukan tandanya. Kalau di bawah sumbu X nilainya negatif. Oke? Nah, pertama Ya. saya tentukan untuk 1 sampai 2 dulu deh. Tandanya positif negatif? Negatif. Negatif karena Karena ke di bawah bawah. kurvanya. Ya. Nah, luasnya berapa? Luasnya Satu. 1. Nah, jadi tulis minus 1. Nah, kalau 2 sampai 4 positif. Plus berarti. Dan luasnya adalah 6. Berarti ini jawabannya adalah 5. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke.
Eh, Oh iya benar. iya benar. Iya benar. Oke. Nah, Itu si sifat yang kakak tulis harusnya itu nggak sih kak? Apa namanya? yang mana? Eh, sifat yang kakak tulis harusnya integral A sampai C sama dengan AB tambah BC, harusnya gitu nggak sih kak? Astagfirullah. Eh, Kalau AC oh, kalau kayak gitu mundur dong. enggak. Sama aja Hah? kok. Yang kamu maksud integral Sama A aja. sampai C kan? Iya, A sampai jadinya B, A tambah B, A sampai B, B sampai C. baru B sampai C. Is, Kalau sama lah, as sama aja. sama aja sih ya. Apa bedanya? Cuma beda huruf. Tapi kan sama. Sama-sama ini ada Oh, apa? oh iya, Ada anggapan si C di antara sama B ya. nah, sebenarnya ya pokoknya eh ya pokoknya pokoknya ini tuh sama lah sifatnya ini tuh sama. Ya 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 ya. Kalau kita ilustrasiin, nih kalau misalkan misalkan saya ilustrasiin, kalau saya ilustrasiin, misalkan ada daerah kayak gini, ini fungsi fx, terus ini a sampai b, a sampai b, a sampai c juga boleh sama aja sih. Saya biasanya a sampai b. Jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan pusing sama huruf ya. Ya ya Huruf ya. itu hanya sekedar notasi, hanya sekedar simbol. Bisa apa, bisa diganti apapun. Nah, kita tahu kan kalau luas total ini, luas total ya, integral a sampai b kan ya, luas totalnya. Ya. Nah, tapi saya tuh pengen potong jadi dua bagian. Potong jadi dua bagian misalkan. Ini misalkan daerah satu, ini daerah dua. Nah, dipotongnya di C. Nah, daerah satu berapa luasnya? Integral A sampai C. Kalau luas 2 integral C sampai B. Gitu. Sama aja. Ya ya ya. Kalau mau diganti Hmm. ini B terus ini C, sama. Oke? Ya. Seperti itu. Jadi ini sifat penjumlahan selang ya. Penting untuk diingat. Dan C-nya nggak harus di antara A sampai B, beneran. C-nya ini nggak harus di antara A Oh, sampai B. oh C-nya gitu. C-nya di mana aja? C-nya bebas. Mau di sini kek C-nya? Oh bisa. Mau di sini? Bisa. Oh gitu. Bisa. Silakan aja nanti dicek. Atau ya dibayangin aja coba. Pasti bisa ya. C-nya tuh bebas, serius. C-nya tuh sebebas itu. Oke? Oke, oke, oke. Nah, sekarang nomor 4. Ini udah dikasih tahu ya, substitusi U sama dengan 2x tambah 7. Diperoleh. Nah, ini namanya integral substitusi ya. Kita harus mengganti variabel x menjadi variabel U ya. Kita harus ganti variabel x menjadi variabel U. Pertama dari fungsinya, sama jangan lupa batasnya. Nah, orang-orang suka lupa mensubstitusi batasnya. Gitu. Nah, kalau U-nya sama dengan 2x tambah 7, kita butuh DU kan? Nah, DU-nya berapa? Yang A-nya aku bisa jawab. Yang B-nya buat B-nya gimana ya kak? GU-nya? Ya makanya lakukan dulu Oh iya iya prosedur. iya. Iya, DU-nya benar. berarti Kamu dua lakukan dulu dx. prosedurnya. 2dx, bagus. Jadi kayak ya udah, ini tuh abaikan dulu gitu loh. Abaikan dulu ini, nanti kita bisa nyocokin kok, ya. Nah, sorry, DU sama dengan 2dx. DU sama dengan Ya. 2dx. Nah, berarti integral dari 0 sampai 1 akar 2x tambah 7 dx itu sama dengan, jangan lupa batasnya substitusi, oke. Batasnya Ya, jangan lupa ya. substitusi, gak apa-apa kita kotretin 0 jadi aja. 7 berarti Kalau 1. x-nya 0, B-nya U-nya 9 berarti 7. ya kak? Kalau x-nya 1, U-nya 9 ya. Ya. Berarti integral dari 7 sampai 9. B udah kejawab. Ya. Nah, untuk GU-nya ya udah substitusi juga ini. Akar apa 2x tambah Oh 7? berarti dalam 2x tambah 7 kan itu U, ya kan? akar O ya. Dan dx itu apa? Ya tinggal bagi 2, enggak sih? Seper seper 2 Iya enggak? DU ya. Tinggal bagi Ya. 2. Seper 2 DU ya, atau DU per Oh 2. berarti dalam U aja. Oh soalnya yang diminta GU juga sih. Iya. Berarti jelas Oke. banget ini ya, ini jadi B kan ya.
jadi B, dan GU-nya setengah akar U kan ya? Ya, Iya, udah beres. setengah akar UDU. Ya. Enggak, DU-nya nggak usah. DU-nya nggak usah. Kan DU-nya udah Oh, soalnya terpisah. diminta GU-nya doang soalnya diminta ya. Ya ya Bentuknya ya ya ya. Ya. formatnya kan GU-DU. Oke oke. Nah, ya. Jadi GU-nya setengah akar U aja. Bisa ya? Bisa Kak. Bisa. Serius, semudah itu kok ya. Ya kalau ngerjain kalau kayak begini jauh beda sih Kak sama soal-soal yang Iya, ke belakang makin ke belakang. benar. Jadi saya cobain yang ini dulu, kecuali kamu pengen pengen lagi, pengen lebih susah. Gak apa-apa yang tahun-tahun kemarin aja. Nah, di sini, lah ini mah masih fresh kali, ini mah gampang kali. Pertama, untuk mencari ini titik potongnya, iya saya baru ke-spill lagi. Untuk mencari batasnya, harus nyari titik potong. Oke? Jadi kita harus cari Ya, titik potong ya. Titik potong, berarti tinggal X kuadrat sama dengan 9 ya. Wah gampang banget, plus minus 3 ya. Berarti di sini A-nya ya plus 3. minus 3. Habis itu HX-nya gimana? Pokoknya luas daerah ini tuh integral, luas daerahnya ya, luas daerahnya tuh integral dari min 3 sampai 3. Terus ininya apa? Kan gampang gak sih? X kuadrat dong. X kuadrat Enggak. dong. Kan Hah? untuk mencari luas itu kan fungsi atas kurang fungsi bawah, iya nggak sih? Oh, 9 min Ingat X nggak? kuadrat. Iya. Ingat nggak? Iya iya Fungsi iya iya iya. atas kurang fungsi bawah. Ya, berarti jelas Iya banget ingat kan? 9 kurang X kuadrat. Udah beres. Bisa dipahami? Bentar, aku proses dulu Mbak. Ah, kenapa? Aku lupa kalau misalnya kayak begini, ngelihat batas bawah sama atas itu dari Oh, batas. Kalau batas bawah berarti yang kiri. oh sih, oh, Batas atas yang oh, kanan. iya iya Kalau iya iya, astaga. kalau pengirisannya delta X ya. Kalau pengirisannya delta X. Tapi kalau nanti pengirisannya delta Y berarti bawah sama atas, ngerti ya? Paling bawah berapa, Iya paling iya iya. atas berapa. Kalau misalkan Ah, delta X paling kiri berapa, itu jadi batas bawah, paling kanan berapa, itu batas atas. iya iya iya. Oke oke. Pokoknya batas bawah tuh nilainya lebih kecil daripada batas atas. Oke, Ya, lanjut. Oke, ini. Oke, learn X. Langsung aja diingat rumus turunannya ya. Jadi gak perlu diketahui lah asal usulnya. Langsung diingat. mm-mm. Anggaplah kayak kamu mengingat turunan sin. Kayak kamu mengingat turunan X pangkat N. Itu kan diingat kan ceritanya. Super X aja kan. Ah bagus, seper X. Ya, jadi kan seper X di mana X-nya 2 kan ya? Iya, Ya udah seper 2. Bisa dipahami? bisa bisa bisa. Itu. Kalau yang B, nah ini mah tinggal dibalik aja nggak sih? Kan kalau tadi kan turunan ln X itu kan seper X. Kita tahu kalau kalau dari sini ke sini namanya turunan kan ya? Ya, Proses dari kiri ke kanan kan turunan. Tapi kalau dibalik namanya anti turunan atau ya. nama kerennya integral. Nah, begitu kan? Ah, Makanya integral seper X adalah ln X. Oke? Gitu. Jadi tinggal dibalik. Tapi sebenarnya jangan ln X ya. Sebenarnya tuh ln mutlak X lebih bagus. Kenapa kira-kira? Sebenarnya turunan ln mutlak X juga seper X ya. Ini fakta juga ya. Turunan ln mutlak itu seper X. Kira-kira kenapa lebih bagus integral seper X itu ln mutlak X? Tahu nggak? enggak. Karena gini, ln itu fungsi ln itu punya domain sama kayak akar. Hmm. Kalau kita tahu kalau akar X domainnya gimana? Akar X itu domainnya apa? Tahu nggak domain dari akar X? X-nya lebih besar sama dengan 0 kan ya?
Iya, alias nggak boleh betul. negatif gitu ya. Tapi boleh Ya, nol ya, boleh nol. Karena kan akar nol sama boleh. dengan nol. Tapi akar min satu tidak terdefinisi gitu. Nah, ln x juga kurang lebih sama. Ln x itu domainnya mirip sama akar x, cuman nggak boleh nol. Nah ini positif. Makanya nanti lebih baik pakai untuk integral seper x pakai mutlak x. Kenapa? Gimana nanti kalau ini integral bukan dari 1 sampai 2 tapi min 1 sampai min 2? Gimana? Hmm. Nah, soalnya len min 1 tidak terdefinisi. Saya kasih tahu aja, len min 1, len min 2 itu tak terdefinisi ya. Len 0 itu tak terdefinisi. Makanya baiknya pakai mutlak x untuk integral ya. Untuk integral seper x. Ya. Boleh len x, boleh, serius. Len x boleh, tapi syaratnya apa? Harus positif x-nya. Ya ini harus positif. Oh ya, makanya lebih baik mutlak aja ya. Pakai mutlak karena dia bisa mencakup yang negatif juga. Tapi nggak boleh nol sih yang penting. Yang penting nggak boleh nol, tapi boleh negatif. Ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke soal. Tiganya ke depan dulu aja. Tiganya ke depan. Dan integral super x adalah len mutlak x. Gak apa-apa, Dan mutlak x mutlak aja. X. Dari mana? Baru masukin batasnya. Dari 1 sampai 2. Baru deh. Tiganya keluarin aja nggak apa-apa. 3, masukin 2 dulu kan. Len mutlak 2 berapa? 2. Kurangi len mutlak 1. Mutlak 1, 1. Len 1 berapa? Bukan nol. Len 1, 0. Betul. Len 1, 0 ya. Berarti Iya. jawabannya 3 len 2. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Sekarang yang 7. Hmm, diferensial. Gimana nih kira-kira? Kita mau, pertama f aksen 0 dulu gampang ya. Iya. Pertama kan cari dulu turunannya, cos x. Cos Cos 0 x, tuh 1 cos, ya. betul, cos x di mana x-nya 0 ya. Jadi cos 0 aja, cos 0 adalah 1. Oke, yang B. Nah, yang B gimana? Yang B kira-kira gimana? Dia nanya sin 1/100. Berapa tuh? Kan sebenarnya kita nggak bisa ngitung nilai sesungguhnya ya. Kira-kira gimana nih sin 1/100? Nah ini nanti kita pakai diferensial. Sebenarnya ada dua sebenarnya untuk hampiran ya. Untuk hampiran pakai turun tuh ada dua ya. Ada diferensial, sama satu lagi hampiran linear. Sebenarnya sih keduanya hampir sama sih. Ya udah nggak apa-apa, kita yang diferensial dulu. Jadi diferensial tuh intinya gini ya. Diferensial tuh intinya gini. Keywordnya ya. Keywordnya itu adalah delta y. Delta y itu dihampiri oleh dy. Nah udah, itu kuncinya. Nah Hmm. delta y itu perubahan nilai fungsi. Ya sorry. Delta y itu perubahan nilai fungsi. Kalau x-nya bertambah sejauh delta x. Jadi kan kayak ini kan delta y nih. Fx tambah delta x kurang fx. Ini delta y. Ini delta y nih. Ya, fx tambah delta x kurang fx ya. Ini delta y. Kalau dy itu apa? Nah, dy itu nanti formulanya tuh gini. dy per dx, dx. dy per dx, dx. Nah, dy per dx apa? Tahu nggak dy per dx itu apa? dy per dx itu apa? Turunan. Turunan gitu terhadap X. Atau nanti kan kita kan nanti fungsinya kan y sama dengan fx kan? Ya. Berarti ini f aksen x. F aksen x, dx itu delta x. Gitu aja. Hmm. Oke? Nanti di sini ya udah fx-nya tinggal dipindahin. Fx-nya tinggal dipindahin. Jadi fx ditambah f aksen x delta x.
Nanti kalau untuk hampiran linear pun sama sih formulanya, tapi nantilah kalau ketemu. Nah, di sini nanti kita pilih. Oh, lagian juga ini soal bagian A baru inget ya. Mau pakai hampiran linear pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan nggak ketahuan ya. Karena di sini soal bagian A. Oh, kalau hampir linear lebih prosesnya lebih mudah kan? Sama aja sebenarnya. Yang sebenarnya gini, yang jadi kerepotan, yang bikin repot adalah kamu harus ingat rumus ini. Tapi kan Hmm, masalahnya nggak selalu ingat. iya itu dia benar. Itu aja jadi. Makanya bagaimana cara kamu mengingat rumus itu? Ya, cara sederhananya gimana ya? Kalau saya sih mulai dari delta Y dihampiri sama DY. Jadi begitu. Itu idenya tuh. Ya, kalau hampiran linear itu juga sebenarnya eh, sama sebenarnya ya. Kalau hampiran linear. Hampiran linear itu sebenarnya garis singgung. Kita menghampirinya dengan garis singgung. Atau gini, inget definisi turunan. Turunan itu gradien garis singgung. Turunan itu apa? Gradien, ya nggak sih? Turunan itu Ya. gradien. Gradien garis singgung. Itu sih cara ngingetnya. Nah, berarti kalau misalkan pengen cari turunan di suatu titik, misalkan titiknya A ya. Turunan di X sama dengan A, berarti kan f aksen A. F aksen A tuh ya. Ini turunan. Nah, kalau untuk rumus gradien garis singgung, nah ini kita bisa hampiri dengan garis singgung. Rumusnya gimana? Gradien garis singgung. Delta Y per delta X saja. Tapi delta Y-nya itu eh, melalui titik A, FA. Nah, jadi A, FA, terus ini titiknya X, Y. Y-nya Fx. Nah, begitu. Nah, pokoknya idenya itu aja. Kita ngitung gradien ini. Kita ngitung gradien yang melalui dua titik ini. Gradien yang melalui dua titik ini. Berapa gradiennya ini? Berarti kan Y2 min Y1 ya. Fx min Fa, Fx min Fa per X min A. Itu aja. Nah, ya. Ini kan gradiennya nih. Jadi gitu, ya. Kan mirip kan ya, Y min Y0 gitu atau Y min Y1 per X min X1 ya. Jadi cocok. Terus nanti kamu tinggal cari fx-nya. Kamu cari fx-nya. Berarti kan fx min Fa kira-kira F aksen A dikali X min A. Nanti dapat fx-nya ya. Fx-nya kira-kira Fa ditambah F aksen A kali X min A. Gitu. Ya, kalau dilihat-lihat ya emang mirip. Ini delta Y. Ini kan delta Y nih. Yang ini nih, yang ini delta Y. Ini pun delta Y. Ya kan? Ini pun delta Y. Terus kalau kamu lihat ini, kalau lihat delta X-nya, ini delta X, ini delta X. Jadi emang mirip. Mirip banget. Makanya dan cara ngingetnya sih saya dari ini. Definisi turunan. Ya, definisi turunan yang merupakan gradien garis singgung. Gitu ya. Intinya mah harus ingat untuk ingat aja sih salah satu. Biasanya sih yang sering keluar sih hampiran linear. Tapi nggak juga sih. Ternyata 2022 keluar juga ya. Yang tahun lalu sih hampiran linear, tapi yang 2022 diferensial. Walaupun sama rumusnya sebenarnya. Saya juga bingung kenapa harus dibedain. Padahal sama. Saya juga masih sampai sekarang bingung. Sebenarnya nggak perlu dibedain sih, orang sama. Ininya. Intinya sama gitu ya. Nah, kalau dengan diferensial, berarti kita harus cari beberapa hal di sini. Pertama, kita harus tentukan dulu fungsinya. Fungsinya udah ada. Terus turunannya. Ya. Fungsinya, turunannya,
Terus juga kita harus pilih X dan delta X-nya. Kita harus pilih X dan delta X. Kita pilih X dan delta X. Oke. Di sini kita pilih X-nya itu yang bagus ya. Kita pilih X-nya itu yang bagus. Yang deket sama ini tapi bagus ya. Ya pokoknya X-nya itu yang bagus. Yang di sini jelas banget X-nya 0 ya. Jadi nanti kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, berarti delta X-nya berapa? Nah, delta X-nya itu ya berarti gimana supaya jadi 1/100 dari 0. Ya udah berarti delta X-nya 1/100. Atau saya tulisnya 0,01 aja ya. 0,01 Ya. aja. Biar nggak ke bawah gitu. Nah, berarti nanti tinggal pakai aja rumusnya. Terus nanti tinggal dimasukin deh. Tinggal dimasukin ya. Tinggal pakai aja rumusnya, nanti tinggal dimasukin. X tambah delta X-nya berapa? 0,01 kan ya? Nah, berarti F0,01 itu kira-kira X-nya 0 ya, jadi F0. F0 tambah F aksen 0 dikali delta X-nya 0,01. 0,01. F0 berapa F0? F0 berapa? Sin 0 ya? Iya, sin 0. Sin 0, 0. F aksen 0 jadi hitung 1. 1 dikali 0,01. Jadi jawabannya 0,01. Udah. Jawabannya 0,01 atau 1/100? Tadi sih 0,01. Enggak sih? Kenapa? 1 kali 0,01, 0,01. Satu. Enggak, itu kan si delta X-nya kenapa 0,01? Biar keinginan soal. Oh iya deh. Pokoknya kita tuh pengennya X tambah delta X-nya tuh ini. Ya. Oke. Oke, pokoknya nih intinya tahu ini aja. Tahu ini dan tahu ini. Oke. Jangan terlalu khawatir, pokoknya rumusnya mirip ya. Rumus turunan dan rumus gradien. Oke? Nah, ini apa nih? Oh, sekarang ini apa? Aplikasi turunan. Kenapa soal UTS sembos kayak gini ya? Ya kan, namanya juga ujian. Kalau misalkan soal UTS UAS kayak gini, gimana soal UP-nya? Atau biar gak UP? Atau biar gak UP? Iya, biar nggak UP dong. Oke. Nah ini soal nomor 8 nih, gimana nih? Pokoknya ada fungsi G dari 0 sampai 4, itu udah. Soal nomor A, G aksen negatif pada selang A sampai B. Berapa A sama B-nya? Ngerti gak maksud dari ini? G aksen negatif itu artinya apa? Apa arti G aksen negatif? Apa arti dari G aksen negatif? Turunan di bawah. Iya. Iya benar. Cuman makna lainnya. Kalau kamu bilang turunan di bawah 0, ya apa gitu? So what gitu? Gimana kita menyelesaikan soal ini? Tahu nggak? Makanya harus tahu ya. Pokoknya harus diingat ada kemonotonan sama kecekungan. Ada kemonotonan dan kecekungan. Kalau kemonotonan itu monoton naik, monoton turun. Oke. F naik. Saya pakai F aja ya. F-nya bisa diganti apapun. F naik saat atau jika F aksen positif. Nah, jadi F aksen positif artinya F naik. Dan F turun itu saat F aksen negatif. Itu aja. Ya. Maksudnya kita pengen cari hubungan antara turunan sama fungsi. Gitu ya. Kalau kecekungan juga ingat-ingat juga nih karena bisa ditanyain. Dan ini lumayan basic juga.
F cekung ke atas, cekung ke bawah. F cekung ke atas saat kapan? Nah, kalau kecungan turunan kedua. Saat turunan kedua positif. Enak kan ya? Naik positif. Atas positif. Jadi konotasinya positif. Ya, naik sama atas. Satu lagi F cekung ke bawah. Saat F aksen, F double aksen negatif. Nah, ini harus diingat. Oke? Oke. Artinya kamu lihat kapan fungsi ini turun. Ya fungsi ini turun ya inilah di sini. Ini turun. 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 Dari mana sampai mana? Dari 1 sampai 3. Ya udah itu jawabannya. Oke? Kalau titik stasioner, titik yang nggak naik dan nggak turun. Ini. Namanya titik stasioner. Jadi titik stasionernya ketika X sama dengan 3. Gitu aja. Atau ketika fungsinya nggak naik nggak turun ya, itu kan nggak naik nggak turun. Kayak ya dia nggak naik nggak turun ya, sempat mendatar gitu ya. Nah gitu aja, F stasioner. Nah atau kalau misalkan kalau dari ngelihat fungsinya gitu ya, ngelihat rumus fungsinya, F stasioner saat F aksen nggak turun nggak naik itu kan berarti kan nggak positif nggak negatif. Kalau nggak positif nggak negatif berarti 0 ya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan gak usah deh. Ini kurang bagus soalnya buat nanya kecekungan ya. Soalnya kurang bagus buat nanya kecekungan jadi saya skip aja. Oke, oke, bagian A udah beres. Sekarang bagian B. B1. Ngitung limit gimana nih? Menghitung limit. Ini menghitung limit kira-kira Jujur gimana? lupa, Kak. Kenapa? Jujur aku udah lupa. Selain dimasukin doang. Coba ingat-ingat. Kalau dimasukin kan nggak bisa, 0 per 0. Oh, enggak dong. Ya, ingat itu jadi X plus 1, X min 2 ya Iya, sih? kamu faktorin ya. Iya, faktorin aja ya. Faktorin. Siapa Benar-benar. tahu ada yang bisa dicoret. Kalau pas sudah bisa dicoret baru bisa dimasukin, ngerti gak? Ya. Nah, ini kan X min 2 X min 1. Sorry, X min 2 X plus 1. Kalau yang bawahnya X min 2 X plus 2 gitu ya. Nah, awalnya kita nggak bisa masukin gara-gara 0 per 0 kan. Sekarang kita bisa coret. Dan bisa dimasukin karena udah nggak 0 per 0 lagi kan sekarang. 2 tambah, iya ya. 2 bagian B-nya lebih gampang ya. 2 tambah 1 per 2 tambah 2, 3 per 4. Oke? Oke. Segitu cuman segini doang. Udah bener, udah dapat poin penuh itu. Nomor 2 lagi ini mah bisa kali. Kok kayak gampang banget ya? Kayak ngitung turunannya, terus tinggal masukin ya? Ya kan? Coba ya, yang jadi problem, bisa nggak kamu menentukan F aksennya? Bisa nggak kamu menentukan F aksen X-nya? Apa F aksen X-nya? Setengah X kuadrat plus 5 pangkat min setengah. Betul, karena bagus setengah X kuadrat tambah 5 pangkat min setengah. Udah, sampai situ doang. Enggak dong, dimasukin duanya. Salah. Apa dikebawahin? 1/2 akar X kuadrat plus 5. Ya bisa juga, cuman masih kurang tepat. Sama aja. Oh, masih kurang tepat. Ada satu yang paling penting. Jangan lupa dikalikan 2 Oh iya sama X. Iya 2X. Iya, turunan dari 2X itu turunan dari X kuadrat tambah 5 ya. Ingat aturan rantai. Iya. Oke? Astaga. Oke. Nah, nanti duanya bisa dicoret. Mungkin biar lebih nyaman ya tulisnya kayak gini ya, X per gitu ya. X karena pangkat minus jadi per ya. Per dan
per ini pangkat setengah itu kan akar ya. Jadi akar X kuadrat tambah 5. Nah gitu aja tulisnya. Sehingga nanti f aksen 2 sama dengan 2 per akar 2 kuadrat 4 tambah 5. Akar 9 adalah 3, jadi 2 per 3. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Penting banget ya basic-basic turunan ini ya, karena kepake sampai bab transenden juga kan kepake kan materi turunan. Entah aturan perkalian, aturan rantai, macam-macam lah. Nah, sekarang ini maksimum minimum. Kira-kira gimana? Tentukan nilai Turunan minimum sama dan dengan 0? nilai maksimum. No. Kalau turunan sama dengan 0, Enggak. maksudnya apa turunan sama dengan 0? Turunan sama dengan 0 itu stasioner doang loh. Stasioner doang loh. Dan stasioner itu bisa, titik stasioner itu bisa maksimum bisa minimum loh. Ngerti gak? Turunan sama dengan 0. Ini kan turunan sama dengan 0. Ini juga turunan sama dengan 0. Ini turunan sama dengan 0. Ini pun turunan sama dengan 0. Ah, bingung kan? Gimana cara nentuin maksimum minimum sama bukan keduanya? Ngerti gak? Ini kan bukan maksimum, bukan minimum. Oke? Oke. Berarti nggak cuman turunannya 0 doang. Ada lagi yang lain. Apa? Nggak cuman turunannya aja yang 0. Kita kan harus uji. Kita harus uji apakah dia minimum, apakah dia maksimum gitu loh. Oke? Pertama gini dulu ya. Ya makanya harus diinget-inget ya teorinya ya atau materinya ya. Jadi gini, maksimum minimum itu bisa terjadi di 3 tempat yang disebut titik kritis. Masih ingat gak titik kritis itu ada apa aja? Titik maksimum minimum Titik itu kritis. titik kritis ya. Oh ya. Titik kritis ada apa aja yang kamu tahu apa? Enggak tahu, Kak. Oke, bentar, di review dulu materinya berarti ya. Karena soal kayak gini keluar 2 kali ya di soal UP ya, maksimum minimum ya. Keluar, maksudnya di tahun 2022 sama 23 keluar maksimum minimum. Ya pokoknya ini template banget ya, ini soal kayak gini juga keluar, ya wajib keluar. Soal kayak gini wajib keluar. Kayak udah template gitu ya, kayak ada template-nya. Kalau dilihat-lihat antara tahun 2022 sama 2023. Nah, ini ada juga kan tuh. Cari maksimum. Ada selang. Terus ini menentukan limit juga ada, memfaktorkan. Jadi kayak udah ada template-templatenya, makanya dipelajari tuh. Maksudnya pelajari soal-soal UP itu tipe-tipe soalnya kayak gimana. Terus kamu pelajari materinya, ngerti gak? Karena kan udah lupa materinya. Apalagi materi UTS. Iya. Nah, begitu. Gak apa-apa, saya di sini bentar. Saya udah bahas dulu ya. Saya jelasin materinya nggak ya di sini? Saya kayaknya nggak jelasin deh. Saya jelasin ya, kalau saya jelas. Saya harus buka ini lagi, buka apa namanya? Materi dosen dulu. Ya udah deh. Saya ulang dulu bentar. Saya buka dulu ininya, apa namanya? PPT. Gimana caranya ya? Oke ini. Bentar. Chapter berapa tuh ya? 3 kalau nggak salah. Nah, nggak apa-apa, diulang dikit. Nah, jadi gini. Nah, ini dia. Nah, maksimum minimum itu atau nilai maksimum minimum atau ekstrim, oke? Itu terjadi di 3 titik. Ngerti kan? Cara kalau lihat dari grafik maksimum minimum itu kayak gimana? Maksimum itu yang nilainya paling besar
atau nilai yang paling tinggi, sedangkan minimum nilai yang paling rendah ya. Oke, pertama itu ya. Dan nama lain maksimum minimum itu namanya ekstrim ya. Nilai maksimum, nilai minimum itu nama lainnya nilai ekstrim. Kenapa ekstrim? Ya kan, kenapa titik ekstrim itu, kenapa titik maksimum minimum disebut titik ekstrim? Karena nilainya ekstrim gitu ya. Kan cuaca ekstrim, panas banget atau dingin banget, paling panas, paling dingin, itu kan ekstrim kan. Kalau si paling itu pasti ekstrim sebutannya ya. Dan lihat deh, terjadi di mana aja. Bisa di, kalau ini namanya apa? Ujung selang. Oke? Di ujung selang. Selangnya bakal dikasih nanti gitu ya, di ujung selang. Ya dong, ya kan, ini paling besar di sini kan. Dan di sini paling kecil. Bisa juga terjadi di titik stasioner. Nah, titik stasioner itu cirinya gimana? Yang kalau dari gambar itu turun garis singgung mendatar. Dan garis mendatar itu kan kemiringannya 0. Kalau kemiringannya 0, berarti kan f aksen sama dengan 0 ya. Oke? Jadi kalau ujung selang jelas. Kalau ujung selang jelas. Ujung selang jelas lah ya ciri-cirinya ya. Sedangkan ini titik stasioner, ciri-cirinya gimana? F aksen sama dengan 0 ya. F aksen sama dengan 0. Oke, jadi ciri-ciri stasioner itu F aksennya 0. Atau bisa juga kalau misalkan dari garis singgung mendatar ya. Garis singgung mendatar. Garis singgung mendatar. Atau horizontal aja ya. Horizontal aja deh. Horizontal. Nah, itu stasioner. Oke. Cuman nggak selalu loh, maksimum minimum itu stasioner, nggak selalu. Kan tadi kamu bilang F aksen sama dengan 0. Enggak, itu belum tentu maksimum minimum. Belum tentu maksimum minimum terjadi di stasioner, bisa juga terjadi di titik ini. Nah, ini namanya titik apa? Titik singular. Nah, apa ciri dari titik singular? Kalau misalkan dari grafik apa dari rumus fungsinya itu F aksen tidak ada ya. F aksen tidak ada. F aksen tidak ada. Maksudnya F aksen tidak ada itu, pertama ciri-ciri F aksen tidak ada itu ada ada 3 hal ya F aksen tidak ada ya. Yang pertama F tajam. Ya, tajam atau membentuk sudut. Oke, terus yang kedua F tidak kontinu. Nah, F tak kontinu juga itu F aksen tidak ada ya. Kenapa sih mereka berdua di F aksen tidak ada? Kenapa mereka berdua ini tidak ada F aksennya? Karena gini, F aksen itu kan gradien garis singgung. Dan F aksen itu limit juga. Nah, kita tahu kalau misalkan kiri sama kanannya beda. Ini kan kiri sama kanan beda nih. Di kiri ini kayak gini. Terus di kanan kayak gini. Beda kan? Kalau beda kan kiri sama kanan beda. Nah, sedangkan limit kalau kiri sama kanan beda kan tidak ada kan? Nah, itulah penyebab F aksen tidak ada. Sama juga kalau tidak kontinu, ini juga lebih jelek lagi. Sama nggak garis singgungnya kiri sama kanan? Beda. Ya. Sama terakhir F garis singgung vertikal. Itu ciri-ciri dari F aksen tidak ada. Garis singgung vertikal. Tapi emang yang paling sering terjadi emang titik stasioner sih. Yang paling terjadi titik stasioner, dan titik singular pun yang sering terjadi itu yang ini ya. Yang tajam dan tidak kontinu. Itu yang sering terjadi. Oke? Jadi artinya gini nih. Gimana cara kita menentukan maksimum minimum pada selang tertutup itu gimana caranya? Cari calon-calonnya. Calon-calonnya itu ya ini titik kritis. Ya. Ini semua titik kritis nih. Titik kritis. Jadi cari semua calonnya. Kenapa saya sebut calon? Saya tanya gini, apakah titik kritis adalah titik maksimum minimum? Kan gini, kalau dia maksimum minimum, maka dia titik kritis gitu kan ya.
Eh, jika dia titik maksimum minimum, maka dia titik kritis. Tapi apakah berlaku sebaliknya? Apakah berlaku sebaliknya? Kalau dia titik kritis, maka dia titik maksimum minimum. Benar atau salah? Salah. Jawabannya salah ya. Kalau dia titik maksimum minimum, maka dia titik kritis. Ini benar. Ini benar ya, ini benar. Tapi apakah titik kritis termasuk maksimum minimum? Belum tentu ya. Nah, gara-gara titik kritis belum tentu maksimum minimum. Ini salah ya, sorry, ini salah. Atau belum tentu ya. Berarti kan kita harus uji ya. Maksudnya contohnya gini nih. Ini titik kritis bukan? Titik kritis bukan ini? Kritis bukan? Kakak ngebulitin yang mana, Kak? Yang ini, yang ini. Oh, yang itu. Kritis Oh. bukan? Kritis bukan? Bukan. Jawabannya kritis. Kan stasioner. Oh, gitu. Iya nggak? Iya, kritis ini. Tapi maksimum minimum nggak? Enggak. Enggak. Kritis tapi nggak maksimum minimum. Nggak paling besar, nggak paling kecil. Mediocre gitu loh. Iya. Kritis tapi tidak ekstrim gitu ya. Tidak ekstrim. Gitu. Ini juga sama. Ini titik kritis bukan? Titik kritis ujung selang kan? Ya. Tapi sama juga. Nggak ekstrim. Nah, jadi begitu. Makanya harus diuji. Cara ngujinya gimana? Gampang aja sih. Cara ngujinya tinggal dibandingin aja. Tinggal dibandingin. Yang paling besar maksimum, yang paling kecil. Jadi kayak kita cari dulu calonnya. Ada berapa calon di sini? Dihitung gitu. Kayak 1, 2, 3, 4. Setelah kita hitung calonnya, baru kita bandingin. Yang paling besar maksimum, yang paling kecil minimum, gitu aja. Oke? Oke. Ya, diinget-inget nih ya. Ujung selang, stasioner, singular. Cari dulu calonnya. Cari dulu titik kritisnya. Baru nanti diuji. Oke, pertama. Sebelum mencari calonnya itu kan kebanyakan untuk stasioner sama singular itu kan butuh f-aksen ya nggak? Untuk stasioner singular butuh f-aksen. Ya udah cari Ya. f-aksen dulu. Oke, cari f-aksennya. F-aksennya berapa? Berapa f-aksennya? 1 tambah minus minus 1/8. oh gitu. 1/16. Gimana sih? Kan 4x min 1. Min 1 pindah jadi min 2. Oh, iya. Gimana? Jadi 4/x kuadrat. 1 min 4/x kuadrat, bagus. Nah, pertama, kalau untuk titik singular sih nggak ada ya. Maksudnya, kan tadi kan ciri-ciri singular kan f-aksen tidak ada ya. F-aksen tidak ada. Nah, f-aksen tidak ada, itu kan pada saat x-nya 0 ya. Tapi pertanyaannya x sama dengan 0 ada di selang nggak? Nggak ada ya. Enggak. Atau terdefinisi nggak? Enggak ya. Jadi yang namanya titik kritis harus ada di selang. Harus ada di domain. Oke? Titik kritis harus ada di selang, ada di domain ya. Jadi titik singular nggak ada. Ya, saya mungkin list dulu ya, bentar. Titik kritis. Pertama kita list dulu. Yang pertama titik stasioner. Gimana? Tadi ciri titik stasioner f-aksen x 0 ya. F-aksen x 0 berarti gimana? Oh, mungkin biar cepat ini ya. Ini sama dengan 0 berarti kan 1 sama dengan 4/x kuadrat ya. Ini biar cepat aja. Nah, berarti x kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti apa kesimpulannya? X sama dengan plus minus 2 kan ya? Ya. Cuman gini, minus 2 ada di selang nggak? Enggak, berarti karena gitu ya, karena ini kasih penjelasan ya.
Karena selangnya itu 1 sampai 5, berarti titik stasionernya cuma X sama dengan 2, oke? Ya. Ya, jadi pokoknya X sama dengan 2 ya. Kita cuma pilih X sama dengan 2. Oke? Nah, ya sekali lagi ya, ini saya penekanan ya. Yang namanya titik kritis harus ada di selang. Titik kritis harus ada di selang atau di domain. Kalau nggak ada di domain atau selang gimana? Dicoret. Nggak masuk, nggak diajak ya. Oke. Berarti nilai minimum dan maksimumnya 2. Sabar. Oh, belum ini. Emang bisa maksimum dan minimum itu Iya sih. nilainya sama? Emang bisa maksimum minimum nilainya sama? Nggak bisa Sejelek-jelek. ya? Iya Beda sih. lah, ini misalkan kayak gini aja. Ini udah beda maksimum minimum. Nggak bisa gitu lah, bro. Nggak bisa gitu lah. Belum beres ini, sabar, jangan buru-buru. Ya. Dan titik kan Oke. masih banyak titik kritisnya, kan nggak cuma satu. Oh, Tadi kan kita tuh, maksudnya kita tuh harus ngecek semua kemungkinan gitu loh. Kan nggak selalu stasioner maksimum minimum ya nggak? iya. Dari kita kan nggak tahu bentuk grafiknya kayak gimana. Itu juga kan yang jadi masalah. Kecuali gambarnya langsung, kecuali kita dikasih gambarnya, baru kita bisa langsung nentuin. Tapi kan, atau kamu pengen gambar, silakan sih gambar. Tapi kalau saya sih nggak mau ya. Kamu boleh kok gambar, terus nanti kamu tentukan maksimum minimum. Tapi masalahnya perlu nggak digambar? Nggak perlu kan? Malah lebih repot kalau digambar ya. Oke? Ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan titik kritis, titik maksimum minimumnya itu stasioner, belum tentu. Bisa aja nih bukan. Bisa aja nanti grafiknya kayak gini nih. Grafiknya kayak gini. Nanti grafiknya kayak gini. Nah tuh. Atau kayak gini grafiknya. Maksimum minimumnya di ujung selang, bukan di sini. Kan bisa aja, ya nggak? Ya, jadi itu ya. Belum beres ya. Di stasioner udah dicek. Yang kedua apa? Titik singular. Titik singular itu F-aksen tidak ada. Tapi F-aksen tidak ada saat X sama dengan 0. Tapi X sama dengan 0 itu tidak terdefinisi. Ya udah jawabannya tidak ada ya. Di singular tidak ada. Dan yang terakhir, titik ujung selang. Endpoint. Nah, titik ujung selang, ya ini. X sama dengan 1, sama X sama dengan 5 ya. Oke? Oke. Nah, ya udah berarti kita punya 3 calon. Calon ya. Titik kritis itu nama lainnya calon. Calon, titik, maksimum atau minimum. Oke? Masih calon. Kalau masih calon berarti harus diapain? Diuji. Dicek. Oke? Cara ngujinya gimana, Kak? Cara ngujinya adalah masukin aja ke fungsi. Masukin ke fungsinya. Ya, kayak ngitung F2. F2 berapa F2? F2 2 ditambah 4/2 kan ya? 2 tambah 2, 4. Masukinnya ke fungsi ya, bukan ke F aksen ya, bukan ke F aksen ya, ke Ya. fungsinya. 2 tambah 2 4. Terus F1 1 tambah 4/1 5. 5. Nah, ini udah pasti bukan maksimum ini. Ya. Pasti bukan maksimum. Soalnya kan ada yang lebih tinggi dari dia kan ya. Yang terakhir F5. F5 berarti 5 tambah 4/5 ya. 5 ditambah 4/5. 5,8 ya. Ya udah deh. Berarti kesimpulannya apa? Ini jadi nilai maksimum. Yang ini nilai minimum. Bisa dipahami? Ya, kalau kamu tahu teorinya, itu gampang sebenarnya. Kalau kamu tahu teorinya ya, gampang. Cari calonnya, bandingin. Cari calonnya, bandingin. Yang paling besar itu jadi nilai maksimum, yang paling kecil nilai minimum. Oke? Begitu ya. Bisa dipahami? Oke.
Oke, lanjut lagi. Bisa. Nah, nomor 4 ini mouse-nya masih nempel ya. Ini nomor 4 masih nempel ya. Kira-kira gimana? Masih nempel nih harusnya nih. Gimana nih? Oke. Eh, Ya pokoknya ini daerahnya Cakram ya? udah dikasih. Apa? Cakram. Cakram. Cakram kalau kamu pilih pengirisannya gimana? Pilih pengirisan Ini gimana? mengelilingi sumbu X. Gimana sih? Iya kan? Kalau horizontal. Pengirisan gimana? Pengirisannya? Horizontal Horizontal gini. nggak? Kayak gini. Iya. Salah kalau kamu pilih pengirisan seperti ini. Ini kulit tabung. Ini kulit tabung. Loh. Oh, iya deh, kebalik. Iya, 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 iya. Mengelilingi sumbu X ya? Iya, 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 iya. Yang difokusin adalah kamu yang pertama yang paling penting tuh pilih pengirisan dulu sih. Yang paling penting pilih pengirisan. Ya. Saya di sini pilih pengirisan secara vertikal atau pengirisan delta X ya. Pengirisan delta X. Kenapa pengirisan delta X? Karena fungsi kita Y sama dengan Fx gitu aja sih. Walaupun mau pakai pengirisan horizontal pun nggak apa-apa, tapi harus cari X sama dengannya ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai pengirisan secara vertikal atau pengirisan. Saya sih lebih seneng sebutnya pengirisan delta X ya. Pengirisan delta X. Kenapa pengirisan delta X ya? Kenapa kita alasan aku pilihnya pengirisan delta X adalah karena Y sama dengan Fx gitu aja. Y sama dengan Fx. Nah ini cakram bener. Silakan diputer. Puter nih benda ini bakal jadi apa? Bakal jadi cakram ya. Bakal jadi uang logam. Kayak uang logam gitu ya. Uang logam. Nah, rumus cakram gimana? Rumus cakram gimana? Kan kayak logam. Luas alas, alasnya lingkaran kan? Alasnya lingkaran, kali ketebalan ya? Atau kali tinggi. Tingginya ketebalan. Nah, berapa jari-jarinya? Jari-jarinya berapa? Kan jari-jarinya yang ini. Ya kan? Ini Ya. jari-jarinya. Ya jari-jarinya sih jelas akar 2x ya. Kan begitu. Oke? Jadi pi jari-jarinya akar 2x dikuadratin ya. Ini saya kurungin ya. Terus delta x. Sama dengan kita tahu kalau akar dikuadratin hilang akarnya. Jadi pi kali 2x delta x. Ya sudah deh. Jadi gimana? Tinggal diintegralin dong ya. Integral Iya. dari mana sampai mana? 0 0 sampai sampai 3. 3. Dari pi kali 2x dx gitu ya. Nah, mungkin pi-nya keluarin aja. Integral 2x berapa? X kuadrat ya. X kuadrat. Dari 0 sampai 3. Ya, 9 pi jawabannya berarti. Bisa dipahami? Bisa, Kak? Bisa. Bagus. Dan nomor 5, oke, ini saya kasih tahu langsung aja ya. Ini pokoknya pakai pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Suara saya putus-putus gak? Cek cek. Halo, halo. Halo, halo.
Cek. Udah aman belum? Aman nggak? Udah kedengeran sih? Oke, tadi sampai mana tadi? Baru nomor 5 kan? Nomor 4 udah beres Iya kan? masih nomor 5. Udah beres. Nomor Nomor satu 4 beres. udah. Oke. Untuk nomor 5 itu pokoknya intinya pemisahan variabel ya. Intinya adalah pemisahan variabel. Nah, pokoknya intinya kalau ada bentuk dy per dx sama dengan px per qy, itu pokoknya bisa dipisahin variabelnya. Maksudnya pemisahan variabel ini ya dipisahin antara x sama y. Jadi yang punya variabel halo halo. Aduh. Kenapa nggak bisa nyambung ya? Kenapa ya? Wifi lah, tai, kontoy. Itu kenapa nggak muncul? Cek. Aduh, cek. Aduh, apa ya ini ya? Masih nyambung ya? Masih kak? Aman nggak? Saya masih pakai wifi kosan ya. Tiba-tiba dia, nggak tahu deh, aneh. Terus saya pengen nyambungin hotspot HP kok nggak muncul wifi-nya ya. Sampai googling. Hotspot HP-nya maksudnya kak? Iya, wifi hotspot HP-nya nggak muncul. Sampai googling tuh. Kalau kalau misalkan ganti apa istilahnya ganti SIM kayak gak muncul gitu. Bukan ganti SIM sih, kan sebelum-sebelumnya hotspotinnya pakai kartu Telkomsel, terus ganti Excel malah gak muncul. Bingung. Oke, sorry buat kendalanya, sorry. Aman Tadi nggak? terakhir sampai sini ya. Nah,
Di sini pokoknya pemisahan variabel. Inti dari pemisahan variabel adalah variabelnya dipisah. Dipisah itu maksudnya variabel y di ruas kiri, variabel x di ruas kanan. Nah, gimana caranya kalau dalam hal ini? Berarti kan ky dy sama dengan px dx, gitu aja. Kayak kali silang ceritanya gitu ya. Kenapa sih harus dipisah? Biar bisa diintegralin. Karena integral tuh variabelnya harus sama semua. Baru bisa diintegralin ya. Jadi itu aja sih intinya. Pemisahan variabel ya. Jadi kita bisa langsung kerjain. Ya. Berarti kalau dy per dt sama dengan 3t kuadrat y. Berarti gimana? Variabel y di ruas kiri. Berarti gimana? Seper y. Aduh. Kayaknya. Halo. Ya Kak. Oh, saya kira tiba-tiba nggak ada suaranya dari kamu. Saya kira sinyal saya. Oke. Gimana misalnya variabelnya? Kita bagi y ya. Seper y dy ya. Sama dengan 3t kuadrat dt gitu kan? Integralin. Apa integral seper y? Integral seper y apa? Len mutlak y. Len mutlak y. Amannya mutlak y ya. Sama dengan apa integral 3t kuadrat? T pangkat 3. T pangkat 3. Tapi jangan lupa tambah C. Karena ini integral tentu. Integral tak tentu, sorry. Tambah C jangan lupa ya. Nah, gara Y-nya positif, mutlaknya hilang aja nggak apa-apa ya. Jadi gara-gara Y-nya positif, mutlaknya hilang aja nggak apa-apa ya. Oke, ini karena Y positif. Karena Y positif. Terus gimana biar dapat Y? Biar dapat Y kira-kira gimana? Dari len Y biar dapat Y diapain? Diintegralin. Jangan dong. Jangan diintegralin. Jangan diintegralin. Ini kan udah diintegralin. Iya, benar. Enggak, aku pengen dapat Y dari len Y, gimana caranya? Biar len hilang tuh. Nah, biar len hilang. Dikasih E nggak sih? Betul, dikasih E ya. Dikasih E ya. Jadi E len Y sama dengan E, pokoknya kiri di E pangkatin, kanan juga di E pangkatin ya. Nah, baru bisa dicoret kan, kalau ln tuh coret. Jadi Y sama dengan nah, kita punya sifat juga. Kalau ada E pangkat A tambah B, itu artinya E pangkat A, E pangkat B ya. Ya. Berarti kan E pangkat T pangkat 3, E pangkat C kan. Nah, C itu kan nggak tahu, bilangan random ya. C itu kan bilangan bebas. E pangkat C juga bilangan bebas dong ya. Iya. Ya udah, mungkin kita tulis ulang menjadi Y sama dengan bilangan bebasnya misalkan K aja ya. K E pangkat T pangkat 3. Ini jawabannya. K itu pokoknya suatu bilangan aja. Karena E pangkat C juga bilangan. Dah, gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oh, dengan catatan K-nya positif ya. Gara-gara Y-nya positif. Oke. Jadi seperti itu soal UP ya. Soal UP seperti itu ya. Level kesulitannya tidak terlalu sulit. Udah beres. Itu udah tuh. Udah, itu doang. Jadi jawaban akhirnya Y sama dengan ini. Bahkan mau jawab ini pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Mau jawab sampai sini juga masih bener kok. Ini masih bener kok. Ini juga bener ya. Cuman ini lebih baik lagi. Cuman ini nggak apa-apa nyampe sini juga. Nggak salah. Nah, ya seperti itu soal UP ya. Jadi, nah kalau soal-soal yang kamu tanyain, jangan. Ini kan aku udah bilang, bagian C gak masuk nih. Soal nomor 3 seperti ini gak masuk. 2 gak masuk, 3 gak masuk.
Itu tuh soal bagian B nomor soal tahun berapa ya? Oh iya, pantesan. Ya, Pantesan yang ya. Bu Yayik itu, oh Bu Yayik tuh 2010 2011. Oh, pantesan. Kalau soal satu mungkin masuk. Soal 2 3 enggak. 2 Oh sama 23 3 enggak ya? Oke. 2 3 enggak. Gimana cara nyoret-nyoretnya ya? Pokoknya 2 3 enggak. 6 bisa masuk. Kalau 2 nggak apa-apa, kamu coba aja karena kan tadi ada soal benda putar kan. Ya, Nah, ini coba aja nggak apa-apa. Walaupun ini soal kayak soal bagian C, kayak bagian C kan. Tapi kan ini kan esensinya ya ada di bagian B, ngerti gak? Kayak tadi ya. 3 enggak, 3 jadi skip. dua, dua, tiga enggak, enam, enam ya enggak? Aman, 6 yang ini. Nah, ya enam yang ya aksen plus itu. Ini ya bisa jadi keluar. Gitu. Oke. Ini pokoknya yang nggak keluar itu yang nggak keluar ya, yang nggak keluar. Tiga, Dua, eh, tiga, dua, ya enggak keluar. tiga, tiga, dua, tiga, tiga. Oke. Udah, itu aja yang nggak mungkin keluar. Oke, Oke. nanti dicoba aja dulu sendiri. Karena nanti di soal UP 2023 pun ada juga sih kayak soal yang kamu tanyain di 2023. Ada nggak? Oke, oke. Bentar. Oh, oke. Tapi kadang-kadang nggak ada juga sih. Kadang-kadang nggak ada juga sih. Kalau dilihat-lihat. Itu di Ya pokoknya gini, eh, saran saya sih kamu cobain dulu deh soal-soal UP. UP 2003 lah kamu cobain dulu, kan belum dicoba ya. Kamu cobain dulu sendiri. Terus kalau nanti tinggal lihat solusinya. Baru kalau udah bisa yang mudah-mudah baru nanti levelnya dinaikin gitu. Gitu aja paling ya. Pokoknya ini 2 ini sama 3 dari 2. di draftnya kakak nih sampai UP tahun berapa? Oh, sampai 2010 juga ada jadi. Tapi saya nggak ada yang tengah-tengah nih 2019, 2020. Ya kalau nemu sih bagus ya. Saya nggak ketemu aja sih, cuman 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 punya yang ini doang. Ini yang mana 2000? Ini oh sama sama ini sama. 2023 ini. Ini Ya gitu jauh. ya. Ya pokoknya ya ini pokoknya nanti kita jawab. Ini kita jawab di kalau kalau kita ketemu di sesi berikutnya. Pokoknya soal nomor 2 sama 3 ini nggak mungkin masuk. Dah itu aja. Hari ini nih kak, hari Rabu aku les lagi sama kakak, boleh nggak kak? Boleh nanti diatur aja jadwalnya. Oke, siap. Ntar Oke, aku pesen di nanti Bu jadwalnya. ya, nanti kabarin jadwalnya aja ya. Oke, Oke, mungkin siap. kita cukupin aja ya buat hari ini ya. Tafarel ya, thank Ya, you buat perhatiannya. Nanti saya share buat catatannya ya. ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Good luck buat persiapan semua ujiannya. Dan Oke, semoga siap. dapat indeksnya bagus, markul-markulnya. Ah, amin. Oke, thank you Tafarel. Have a nice day. Thank Selamat you. malam. Yuk. Sampai jumpa. Thank you kak. Izin Yo, live ya kak. yo, aku juga.